Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya minta maaf karena 2 pekan saya tidak bisa hadir karena ada satu dan lain hal sehingga tidak bisa membersamai antum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya Syekhuna wa Imamuna Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qala al-muallifu rahimahullahu taala, faslun wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu. Dan hendaklah seseorang itu tidak memilih-milih. Dan tidaklah seseorang ketika dia belajar, hendaklah dia memilih kepada siapa dia mengambil ilmunya. Maka hendaklah dia belajar kepada illa mimman kamulat ahliyatuhu, kecuali kepada seseorang yang dia anggap, dia pandang orang tersebut itu ahli, pakar di bidangnya. Wa dakharat diyanatuhu, dan secara agamanya, zahirnya itu agamanya baik, dia multazim, dia istiqamah menjalankan syariat Islam. Maka jangan sampai antum ketika belajar, antum belajar kepada orang yang kepada syariat Islam saja dia tidak misalnya tidak istiqomah. Contoh, seseorang yang dia memotong lihyahnya, apa itu? Jenggotnya. Memanjangkan jenggot itu adalah perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian antum belajar kepada orang yang mohon maaf jenggotnya itu dipotong. Ya, walaupun ini ala khilaf, ada sebagian ulama mengatakan seseorang ketika jenggotnya sudah sekian itu boleh dipotong. Walaupun ya terkadang ketika kita memilih-milih, banyak kita dapati orang zaman sekarang itu jenggotnya dipotong. Tapi kalau antum misalnya bisa mencari seorang ustadz, seorang guru yang dia multazim, dia menjaga penampilannya, syariat Islam dia tegakkan, atau seseorang yang dia menjalankan sholat. Jadi kalau pilih-pilih misalnya ustadz sholatnya misalnya tidak benar, misalnya sholatnya, ada sebagian orang itu sholat, misalnya contoh yang sering itu adalah sholat taraweh. Sholat taraweh 11 rakaat, sholatnya hanya sekitar 10 menit. Nah itu tidak layak untuk dijadikan sebagai seorang guru. Bagaimana mungkin antum mengambil ilmu kepada orang yang salatnya buat mainan? Nah kalau 11 rakaat itu selesai dalam 10 menit, apa yang dibaca? Tumakninahnya saya yakin itu tidak terpenuhi. Kekhusyuannya apalagi, tumakninah saja tidak terpenuhi. Wa tahaqqaqat ma'rifatuhu, dan dia ma'rifah, yaitu pengetahuannya, kepakarannya dalam sebuah bidang tersebut itu memang benar-benar diakui. Washtaharat siyanatuhu, dan sudah masyhur siyanah, orang tersebut itu menjaga dirinya dari sesuatu yang bisa menciderai kredibilitasnya. Faqad qala Muhammad ibnu Sirin wa Malik ibnu Anas wa ghairuhuma minas salaf. Berkata Muhammad ibnu Sirin, salah seorang tabi'in, dan Malik bin Anas. Malik bin Anas ini adalah Imam Malik, beda dengan Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik
Malik bin Anas itu orang yang beda. Malik bin Anas itu adalah salah satu imam 4 madhab. Sedangkan Anas bin Malik adalah salah seorang sahabat. Wa ghairuhuma minas salaf, dan selain keduanya, selain Muhammad ibnu Sirin dan Malik ibnu Anas, selain dari kedua ulama tersebut dari kalangan ulama salaf. Salaf itu artinya ada terdahulu. Jadi ketika ada orang mengatakan mari kita ikuti manhaj salaf, mari kita ikuti jalan, manhaj itu jalan, metode as-salaf. Siapa itu? Orang terdahulu, yaitu sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in dan para ulama. Hadalah ilmu dinun, sesungguhnya ilmu yang akan kalian tuntut, yang akan kalian pelajari itu adalah agama, adalah sebuah pertanggungjawaban. Fandur amman ta'khudu dinakum, maka ketika engkau hendak mengambil ilmu, lihat kepada siapakah engkau mengambil ilmu tersebut. Maka jangan sampai engkau mengambil ilmu sembarangan. Ada sebagian orang mengatakan, oh kita kan diberikan akal untuk berpikir, kita bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah. Kemudian setiap buku dibaca, sampai buku-buku orang liberal, orang ateis, orang-orang yang tidak jelas. Sedangkan kemampuan kita ini belum mumpuni, bahaya. Jangankan kita, Rasulullah SAW, begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika itu ada salah seorang sahabat yang dia mau membaca Injil, dilarang, jangan dibaca. Kenapa? Apakah imannya sahabat lemah seperti kita? Tentu tidak. Itu sekelas sahabat loh ya. Dia tidak bermain-main, tidak macam-macam perkara syubhat. Apalagi kita. Jangan sampai kita, oh saya sudah doktor, saya sudah misalnya pakar di bidang akidah, kemudian kita berusaha membaca buku-buku yang tidak jelas. Ada sebuah kisah yang sering disebutkan oleh para ulama zaman sekarang. Contoh model seseorang yang dia keblinger dalam belajar. Dulunya adalah orang tersebut itu orang yang Masya Allah pakar masalah bidang akidah, tapi akhir hayatnya dia menjadi seorang ateis. Coba bayangkan, dia pakar di bidang akidah tapi akhir hayatnya menjadi seorang ateis. Dia adalah Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi ini ketika membantah sebuah pemikiran itu dahsyat, luar biasa. Bahkan banyak dipuji oleh para ulama. Begitu juga termasuk ulama-ulama mufti Arab Saudi, kemudian Lajnah Daimah, lembaga Dewan Fatwa Arab Saudi, dan ulama-ulama bukan hanya di Arab Saudi saja, di Yaman, dan begitu juga ulama-ulama di negeri Arab mengakui tentang keilmuannya. Tapi ternyata Abdullah Al-Qasimi ini tertipu dengan kecerdasannya. Dia merasa saya cerdas, saya bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Akhirnya dia karena tertipu dengan kecerdasannya, dan akhir hayatnya dia meninggal dalam kondisi ateis. Bahkan saking cerdasnya Abdullah Al-Qasimi, ketika membantah sesuatu, misalnya membantah tentang akidah wahdatul wujud, dia membuat buku tersebut itu dalam beberapa jilid. Kemudian dia juga bisa membuat bantahan untuk buku yang dia karang tadi, dia tulis tadi untuk membantah akidah wahdatul wujud, untuk membenarkan akidah wahdatul wujud. Itu saking cerdasnya seseorang. Tapi akhir hayatnya naudzubillahi min dzalik, dia menjadi seorang ateis. Maka kita jangan merasa mampu untuk menerjang syubhat. Hendaklah ketika kita terlalu pede dengan kecerdasan kita, hendaklah kita berlindung diri, karena banyak orang cerdas itu sesat karena dia tertipu dengan kecerdasannya. Wa alaihi ayyandura muallimahu bi ainil ihtiram, dan hendaklah dia mensikapi, memandang, dia bermuamalah kepada gurunya itu bi'ainil ihtiram, yaitu dengan penuh penghormatan. Jadi bermuamalah dengan seorang guru, dengan ustadz antum, dengan guru antum, itu berbeda dengan muamalah kepada
orang lain. Ada beberapa muamalah yang selayaknya tidak boleh, misalnya bapak sikap, kita tidak boleh mensikapi guru kita seperti itu. Wa ya'taqida kamala ahliyatihi wa rujhanahu ala tabaqatihi, dan kita meyakini bahwasannya memang guru kita tersebut itu ahli di permasalahan tersebut. Fa innahu aqrabu ila intifaihi bihi, karena dengan kita meyakini bahwasannya guru, ustadz kita itu faham, ahli, dia pakar di bidang tersebut, itu akan membuat keberkahan ilmu tersebut itu bisa kita rasakan. Wa kana ba'dul mutaqaddimina idza dhahaba ila muallimihi tasaddaqa bi syai'in, dan telah dicontohkan oleh orang-orang terdahulu, para generasi salaf, ketika mereka misalnya pergi atau mereka mendatangi gurunya, kemudian dia tidak lupa untuk bersedekah mengatasnamakan gurunya. Allahumma astur aiba muallimi anni, ya Allah, semoga dengan aku bersedekah ini engkau tutup aib guruku. Karena kenapa? Kok para ulama salaf meminta kepada Allah agar aib kesalahan gurunya itu tidak dia ketahui? Karena betapa banyak kesalahan-kesalahan yang kita ketahui, akhirnya membuat kita ini kepada orang tadi itu akhirnya tidak hormat, hilang respect, membuat hubungan kita ini renggang. Dengan aib yang tertutup dari mata kita, akhirnya kita bisa fokus untuk mempelajari ilmu yang disampaikan. Kita tidak disibukkan dengan kesalahan-kesalahannya. Ustadz itu salah pertama, Ustadz itu salah kedua, dicatat. Akhirnya kita nggak akan bisa mengambil istifadah, kita tidak akan bisa mengambil manfaat dari apa yang dia sampaikan, karena kita terlalu fokus kepada kesalahannya. Wala tudhib barakata ilmihi anni, sehingga dengan engkau menutup aib dari guruku, dari mataku, sehingga keberkahan ilmu tersebut tidak hilang dariku. Maka kalau ditanya lebih penting mana, antum bisa menjawab soal ujian sama prakteknya, lebih penting praktek. Karena seringkali ya ujian itu hanya sekedar standar, bahwasannya orang tersebut itu sudah menyelesaikan ujian, sudah sesuai standar. Tapi sejatinya standar kehidupan seseorang itu praktek dari apa yang dia pelajari. Nah, kalau misalnya seseorang tidak bisa mempraktekkan atas ilmu yang dia pelajari, apa bedanya dengan misalnya hewan? Antum nasihati hewan begini, ternyata saat itu dia tidak mempraktekannya. Malah bisa jadi kita kalah dibanding hewan. Burung beo, antum ajari assalamualaikum, dia bisa mengucapkan assalamualaikum. Betapa banyak kita diajari adab-adab yang mulia, tapi kita tidak beradab kepada orang yang harusnya kita hormati gitu loh. Beliau itu ketika diajari, ada orang masuk assalamualaikum, bahkan kadang ada orang masuk rumah nggak salam, diingatkan assalamualaikum mas bro, ada seperti itu burung beo. Tapi terkadang kita, mohon maaf, kita masuk rumah kita nggak salam, sampai pun rumah sendiri kita dianjurkan untuk mengucapkan salam. Termasuk kita masuk kamar kita, assalamualaikum, jangan mentang-mentang kamar kita kemudian kita langsung masuk. Jangan sampai kita kalah dengan burung beo. Wa qala ar-Rabi' sahibu Syafi'i, dan berkata Imam Rabi' sahib Syafi'i, yaitu muridnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mastaratu an ashrabal ma'a wa Syafi'i yanduru ilayya haibatalahu. Sekali-kali aku tidaklah berani aku minum air yang dihidangkan di hadapanku, sedangkan ketika itu Imam Syafi'i sedang menjelaskan pelajaran. Coba bayangkan, Imam Rabi' itu nggak berani minum, padahal
gelasnya, minumannya di hadapannya. Ketika apa? Ketika Imam Syafi'i sedang menjelaskan sebuah pelajaran. Maka kalau misalnya antum mau minum, Ustaz izin Ustaz saya minum. Itu salah satu adab. Itu yang akan mempengaruhi keberkahan ilmu antum. Dan ini nasihat untuk kita semua. Begitu juga kalau misalnya antum kajian, Ustaz sebentar Ustaz saya izin. Ngapain? Ke kamar mandi. Ustaz sebentar izin makan permen, ngantuk. Atau kalau antum misalnya takut untuk mengganggu sesi pembelajaran, antum tinggal angkat tangan, kemudian antum keluar, buka permen, antum makan, masuk lagi, atau antum minum. Kalau misalnya antum ngantuk, karena namanya belajar itu capek, nggak ada orang belajar itu nggak capek. Maka banyak dikisahkan orang yang orang yang belajar itu pasti akan bukan hanya capek, akan rugi. Teman-temannya bisa mainan, bisa foya-foya, bisa bersenang-senang, jalan-jalan sana, jalan-jalan sini. Antum di pondok, antum dikekang, nggak boleh pacaran. Temen antum bisa pacaran, bisa gonta-ganti pacar. Ini syahwat. Maka jangan sampai antum kalah dengan godaan syaitan. Antum fokus belajar untuk menggapai tujuan yang antum targetkan. Tidak masalah antum berlelah-lelah, berletih-letih di dunia. Semoga kelak kita nanti di akhirat kita bisa bersenang-senang dengan kenikmatan akhirat, kenikmatan surga yang tiada taranya. Dibanding kita sudah bersenang-senang di dunia, kita tidak mau berletih-letih menuntut ilmu, ternyata ketika di akhirat kita malah bersusah payah di neraka. Waliyadu billah. Wa rawaina an Amirul Mukminin Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwasannya ia berkata, di antara hak seorang guru atas dirimu yang harus engkau tunaikan, hendaknya antusallima ala nasi amah, hendaklah engkau mengucapkan salam ala nasi amah secara umum, wa takhussuhu dunahum bitahiyyah, dan engkau ketika bermuamalah dengan gurumu, engkau mengkhususkan gurumu tersebut bitahiyyah, dengan penghormatan. Jadi maksudnya adalah begini, kalau antum misalnya ketemu orang lain, antum bisa menghormati, antum bisa bisa salam, antum bisa mengucapkan salam. Harusnya kepada guru antum itu lebih. Harus lebih dari itu. Ada adab khusus yang harus antum tunaikan untuk guru antum. Wa anta jisa amamahu, dan hendaklah engkau duduk di depannya. Jadi kalau belajar itu paling bagus ya duduk paling depan gitu ya. Masya Allah, ramah. Wala tusyiranna indahu biyadik, dan janganlah engkau sekali-kali ketika belajar itu nunjuk-nunjuk Ustaz itu, Ustaz gitu, nunjuk-nunjuk, tidak sopan. Nunjuk-nunjuk Ustaz antum. Wala takmizanna biainika, dan janganlah engkau berusaha memainkan matamu. Takmizannya itu memicikkan matamu. Jadi kedip-kedip, pura-pura, sehingga akhirnya timbul suudzon. Intinya di sini wala ta'bizanna bi'ainika, engkau memainkan matamu sehingga engkau tidak fokus. Begitu juga bisa jadi mengganggu ustadzmu ketika sedang menyampaikan ilmu. Wala taqulanna qala fulan khilafan liqaulihi, dan janganlah, ini adab seorang penuntut ilmu. Sekali-kali misalnya ketika bertanya, Ustadz apa hukum ini? Soalnya saya dengar Ustadz Fulan bin Fulan mengatakan itu haram. Lah antum kemarin ngomong katanya halal, boleh. Nah, ini termasuk su'ul adab. Jadi jangan antum membanding-bandingkan pendapat Ustadz Fulan ketika bertanya.
Atau begitu juga kalau zaman sekarang ada sebagian orang itu galil adab, orang yang nggak tahu sopan santun, nggak tahu adab. Jadi kajian Ustadz Fulan dipotong, disambung Ustadz yang lain yang bertentangan. Wah, akhirnya terjadi cekcok. Padahal Ustadz tadi bisa jadi ya hubungannya baik-baik saja, misalnya Ustadz A dengan Ustadz B baik-baik saja. Gara-gara antum memotong videonya yang kebetulan pendapatnya berseberangan, kemudian antum jadikan satu klip, jadi satu video, kemudian antum sebar, terus kadang sebagian ya jamaah pengajian ya itu ngompor-ngompori gitu, manas-manasi, akhirnya diadu domba. Apalagi sosmed kita ini, kalau zaman dulu itu melihat orang mana yang benar, mana yang kuat hujahnya. Kalau sekarang enggak, kadang mengikuti selera masyarakat. Maka kadang orang kalau di sosmed itu ngomong kebenaran itu agak sungkan, takut untuk dimusuhi. Karena apa? Kadang netizennya itu dahsyat. Akhirnya ditabrakkan pendapat sana dengan pendapat sini. Nah, ini termasuk kurang adab kepada seorang guru. Su'ul adab yang bisa membuat keberkahan ilmu seseorang itu akhirnya hilang dari dirinya. Wala taktabanna indahu ahadan, dan janganlah ketika engkau hadir di kajian ustadzmu engkau menggibahi orang lain gitu. Apalagi malah ustadznya yang menjadi pelopor ghibah, menggibahi ustadz fulan. Tidak perlu disebutkan. Kalau misalnya terjadi kesalahan kepada seorang dai, tidak perlu disebutkan nama ustadznya. Misalnya dai, misalnya Pak Ijo bin Bejo, tidak usah. Untuk apa? Cukup disebutkan ada salah seorang dai, ada orang yang mengatakan begini. Ketika misalnya kita dapati ternyata ada kesalahan, misalnya dai lain, ada ustadz lain, disebutkan secara garis besar, tidak usah disebutkan namanya. Ini malah nanti jadi apa? Jadi majelis ghibah, bukan majelis ilmu. Wala tusarrir fi majlisihi, dan janganlah engkau berbisik-bisik, karena bisa jadi membuat suudon, baik ustadz antum suudon. Kenapa? Rahma antum bisik-bisik, kenapa? Dikira sedang menggibahi ustadznya, padahal bisa jadi Rama ketika berbisik-bisik, awas di sampingmu ada kalajengking misalnya. Ya, jangan bisik-bisik, karena bisik-bisik itu bisa menimbulkan prasangka buruk. Maka kalau ada 3 orang, seseorang kan tidak boleh bisik-bisik, apalagi di majelis ilmu. Misalnya yang hadir itu 20 orang. Ya tuh ngomong, Ustadz izin Ustadz afwan, sampingnya Hafid ada kalajengking misalnya. Sehingga orang tahu semuanya, bukan bisik-bisik, Fid, awas Fid, sampingmu ada kalajengking. Nah, itu malah nanti ustadznya suudon, kemudian guru antum suudon, teman antum sampingnya Hafid suudon. Ini kenapa? Jangan-jangan gibahin saya. Atau sampingnya Rama, kamu jangan-jangan ini lagi gibahin saya ini kan. Jadi suudon. Wala ta'khud bi thawbihi, dan janganlah engkau sekali-kali menarik bajunya gitu loh. Ada sebagian ini kan kadang misalnya ustadznya itu sudah pergi, Ustadz bajunya dipegangin. Biar apa? Biar bisa puas untuk bertanya. Kalau di kita ini kan bajunya kan enggak panjang ya. Kalau di negeri Arab itu kan orang pakai kol, pakai shimak, terus kemudian pakai nus dan lain sebagainya, pakai jubah. Antum pegangin ujungnya kan bisa. Atau ya kalau di kita ini surbannya lah. Megangin surbannya, surban ustadznya dipegangin. Biar apa? Biar antum tuh tanya bisa banyak, puas. Karena kalau misalnya ustadznya mau jalan agak cepat, ketarik, nggak bisa. Nah, ini usul adab. Wala tulihha alaihi idza
kasila wala tu'rid ay la tashba min tuli suhbatihi. Dan janganlah sekali-kali engkau banyak tengok selingak-selinguk, tengok kanan, tengok kiri ketika engkau merasakan capek, males, atau engkau malah bosan, ini ustadznya kapan ini selesainya ini, Ustadz kalau perlu nggak usah lama-lama gitu. Wayan bagi ayat ta'addab bihadihil khisalil ladzi arsyada ilaiha aliyu karamallahu wajhah. Dan hendaklah seseorang itu beradab dengan adab-adab yang telah disebutkan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan di sini disebutkan karamallahu wajhah. Ini ikhwah sekalian, ini salah satu ciri zaman sekarang itu ketika misalnya disebutkan Ali bin Abi Thalib, kemudian dia menjawabnya bukan radhiyallahu taala anhu, tapi apa? Karamallahu wajhah. Ini salah satu ciri bahwasanya dia adalah orang Syiah. Walaupun ini bukan menjadi standar pakem. Ada sebagiannya, termasuk di sini Imam Nawawi menyebutnya karamallahu wajhah. Kalau zaman sekarang orang yang menyebut misalnya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, bisa jadi dia Syiah. Sedangkan adapun ulama zaman dulu ketika menyebut karamallahu wajhah, itu ulama-ulama terdahulu ya apalagi ahli ilmu, itu bukan menunjukkan beliau adalah Syiah. Kalau zaman sekarang bisa jadi dia adalah orang Syiah, atau bisa jadi dia orang awam, tidak tahu. Nah, ini salah satu ciri-ciri Syiah itu menyebut Ali dengan karamallahu wajhah. Wallahu taala alam. Wa ay yarudda ghibata syaihi idza qadir. Dan hendaklah kalau seandainya ada seseorang yang menggibahi gurunya, dia hendaklah melawannya. Melawannya di sini bukan malah menggibahi balik orang yang menggibahi guru antum, enggak. Antum antum lawan di sini, antum balas. Udah, untuk apa antum misalnya? Untuk apa antum menggibahi misalnya Ustadz fulan, Syekh fulan, untuk apa? Belum tentu apa yang kita gibahi itu benar, apa yang kita sampaikan benar. Kalau ternyata itu benar, maka kita telah menggibahnya. Tapi kalau seandainya itu salah, maka sama saja kita telah bukan hanya menggibah, kita telah menuduhnya, kita telah memfitnahnya. Tidak ada faedah yang bisa kita dapatkan. Fa in ta'addara alaihi radduha faraqa dalikal majlis. Kalau seandainya engkau tidak bisa melawannya atau menanggulanginya atau tidak bisa counter, istilahnya counter attack gitu, antum ketika di majelis ada yang menggibahi guru antum nggak bisa meredakan orang yang menggibahi guru antum tadi atau menggibahi orang lain, tinggalkan majelis tersebut, nggak ada manfaatnya. Kenapa? Kalau orang itu sudah mulai masuk bab gibah, akhirnya satu, akhirnya gibah terus. Dan ini dibuktikan kalau misalnya ada orang punya majelis gibah, sekalinya antum nggak hadir di majelis tersebut, antum akan menjadi objek pergibahan. Maka antum tinggalkan majelis tersebut, tutup telinga antum, karena betapa banyak orang itu hidupnya semakin bahagia ketika tidak mengetahui kesalahan orang lain. Enak. Antum kalau nggak tahu kesalahan orang itu enak. Bermuamalah dengan orang tersebut bisa plong, bisa nyantai, bisa senyum, bisa ketawa-ketawa, bisa riang gembira. Beda kalau antum tahu aibnya, kesalahannya. Ini kemarin ini ustadz ini bla 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 bla. Oh, kemarin si fulan ini begini dan begitu. Antum akhirnya mau senyum juga, harusnya ketemu saudara itu kan adabnya senyum manis. Antum malah senyum kecut. Jangan kan senyum kecut, antum langsung putar balik, ganti arah. Akhirnya kan
tidak enak. Maka betapa banyak indahnya hidup seseorang itu ketika dia tidak mengetahui aib saudaranya. Faslun wa yadkhulu ala syaihi kamilal khisali mutanaddifan ala kama dzakarnahu fil muallim. Dan hendaklah ketika seseorang itu, ini adab majelis, adab ketika seseorang hadir kajian gitu. Hendaklah ketika dia menghadiri sebuah kajian ilmu, hendaklah dia dengan memperhatikan adab-adab yang sempurna, seperti mutanaddifan kama dzakarnahu fi muallim. Hendaklah ketika dia datang pengajian, dia bersih, bajunya bersih, rapi, bukan bajunya mohon maaf compang-camping, sobek kanan sobek kiri, atau misalnya bajunya belum disetrika, atau bajunya bau apek, paling nggak antum pakai minyak wangi gitu loh. Ini adab misalnya menghadiri majelis ilmu. Ya walaupun misalnya jangan sampai antum nunggu teman antum protes, ih Jo, kamu kok baumu apek banget sih. Jangan. Atau ketika seseorang hadir, saya hadir misalnya hadir kajian, saya tak pakai minyak wangi. Kenapa? Biar orang samping saya, kanan kiri saya tidak bau apek, bau ketiak gitu loh. Ya walaupun itu baik, tapi yang lebih utama adalah seseorang ini adalah majelis ilmu, majelis di mana di sana disebutkan qala Allah qala Rasul, majelis di mana seseorang itu memperdalam agama Islam lebih jauh lagi. Mutatahhiran musta'milas siwak, dan hendaklah ketika hadir itu dia dalam kondisi sudah bersuci wudu. Siapa yang hari ini antum hadir dalam kondisi wudu, belum batal wudunya, angkat tangan. Insyaallah ini salah satu adab. Musta'milas siwak, kalau perlu antum pakai siwak. Farighul qalbi minal umuri syagilah, dan antum mengosongkan hati antum dari hal-hal yang bisa mengganggu konsentrasi antum. Wa alla yadkhula bi ghairi istidanin idza kana syai'u fi makanin, dan hendaklah ketika misalnya antum datang terlambat, antum tidak datang kecuali antum izin, "Afwan Ustadz, saya datang terlambat." Fi makanin yuhtaju fihi ilal istidan, di tempat di mana kalau antum itu kalau misalnya datang terlambat, antum harus izin. Berbeda kalau misalnya kajian ini, kajian umum itu, "Afwan Ustadz, saya datang terlambat." Nah, ganggu Ustadz antum ngisi kajian. Yang harusnya misalnya tabligh akbar 1,5 jam, gara-gara namanya tabligh akbar yang datang banyak ya, yang telat juga banyak gitu kan. Setiap satu akhirnya iya, Ustadznya iya, Ustadznya iya. Bingung Ustadznya akhirnya, ini kapan ini selesai? Saya mau ngomong dipotong-potong terus. Wa ayyusallima 'alal hadirina idza dakhala wa yakhussahu wa ayyusallima 'alaihi wa 'alaihim idan sarafa. Dan hendaklah ketika datang di sebuah majelis, dia hendaklah mengucapkan salam kepada yang lain. Ini adabnya demikian. Ini kalau sekarang ya mengucapkan salamnya ketika kajiannya belum dimulai. Nah, kalau kajiannya dimulai, setiap datang assalamualaikum, teman antum jawab waalaikumsalam, ustadznya kan juga dengar waalaikumsalam, nggak jawab dosa. Tapi kalau nggak jawab, ini nggak selesai materinya gitu loh. Dan begitu juga ketika mengucapkan salam, ketika misalnya selesai majelis, antum salaman, assalamualaikum akhi, saya duluan ya. Kama jaa fil hadis, sebagaimana datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi serta Imam Abu Dawud dan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, falaysatil ula ahaqqu minats tsaniyah. Dan ketika seseorang mengucapkan salam,
bukan berarti orang yang orang yang secara kedudukan itu lebih tinggi dia ahakku minas tsaniyah. Jadi terjemahan bebasnya begini. Jadi jangan sungkan kalau misalnya antum itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi untuk mengucapkan salam kepada orang yang di bawah antum. Jadi kalau misalnya antum bos, suatu ketika hadir di sebuah kajian, antum hadir kajian, ternyata pegawai antum juga hadir. Gengsi dong, mosok bosnya ngucapin salam duluan kepada pegawainya? Enggak. Antum walaupun bos, antum direktur, ketemu pegawai antum, ketemu bawahan antum, antum mengucapkan salam kepada bawahan antum. Karena salam itu yang utama adalah orang yang pertama memulai, itu adalah orang yang mulia. Jadi kalau antum itu memang merasa lebih mulia dibanding bawahan antum, ya antum harusnya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada bawahan antum, bukan nunggu kok dia nggak salam sama saya ya. Tak tunggu, nggak salam, besok tak potong gajinya. Nggak boleh seperti itu. Itu bukan akhlak seorang yang mulia. Wala yatakhatta riqaban nasi bal yajlisu haythu yantahi bihil majlis. Dan ketika seseorang datang di sebuah kajian, jangan sampai dia melangkahi pundak-pundak saudaranya. Misalnya, di depan masih kosong. Akhirnya dia maju. Nah, namanya depan kosong, dia datang terlambat, akhirnya pundak-pundak saudaranya itu dilewati, dilangkahi. Maka adab majelis itu yang depan dulu yang dipenuhi. Agar apa? Untuk menanggulangi kejadian seperti ini. Siapa tahu ada orang Badui, orang yang misalnya baru hijrah, belum tahu adab ya, belum tahu sopan santun. Orang Badui kan nggak anti sopan santun. Depan, majelis paling baik itu adalah soft depan ustadznya, depan kosong. Langsung datang, masuk, langkahi teman yang dari belakang sampai ke depan. Ini akhirnya mengganggu orang-orang yang sedang misalnya asyik mencatat, akhirnya terganggu. Dan alhamdulillah kalau di Indonesia mungkin kita ya, termasuk saya, itu belum pernah ketemu. Tapi kalau di Arab ketemu orang Badui itu memang benar-benar Badui sekali, Masya Allah. Bal yajlisu haitsu yantahi bihil majlis. Dan kalau misalnya datang terlambat, ya sudah duduk ya posisi yang dimana itu soft terakhir. Tapi kalau misalnya ada di depan kosong tanpa harus melewati pundak-pundak mengganggu orang yang hadir, tidak apa-apa antum duduk di depan. Apalagi kalau misalnya di sebagian kajian itu kan kadang ada beberapa kursi yang dikhususkan. Misalnya kursi ini untuk Pak Bupati, kursi ini untuk Wakil Bupati, ini untuk Pak Camat, ini untuk Lurah. Ya nggak apa-apa, langsung duduk depan, nggak masalah. Illa ayyadana lahu syekhu fit taqaddum, kecuali syekhnya itu mempersilahkan untuk maju. Misalnya Hafid, maju Fit. Padahal Hafid misalnya paling belakang, nggak apa-apa karena saya ustadznya mempersilahkan. Atau seperti tadi sudah disiapkan tempat duduk khusus. Au ya'lama min halihim itsara dzalika, atau misalnya malah saling itsar, saling mendahulukan. Udah antum aja. Saya tak di belakang, antum aja. Nah, ini kalau depan antum kosong ya antum tempati, kecuali itu adalah tempat duduk misalnya orang lain sudah ada yang menempati, bukan malah antum aja, saya tak belakang, antum aja, saya tak belakang. Padahal sebenarnya dia bukan itsar, karena dia pengen duduk belakang karena dapat tiang. Seperti itu. Wala yuqimu ahadan min maudhi'ihi, dan hendaklah seseorang itu tidak memberdirikan orang lain dari tempatnya. Misalnya antum datang, ternyata tempat favorit antum itu sudah ada yang mendudukinya, sudah ada yang duduk di sana. Ini tempat favorit saya, kamu pergi. Karena saya pengen duduk di sini. Nggak boleh. Kecuali itu memang tempat duduk itu khusus, misalnya ini dikhususkan kayak seperti tadi, ya antum boleh, memang ini khusus untuk antum. Misalnya tempat
duduk ini khusus untuk misalnya bupati, kemudian kursinya tersebut ditempati oleh orang lain misalnya, ya antum memberdirikan tidak masalah karena itu hak antum. Tapi yang lebih baik ya sudahlah, nggak apa-apa duduk, saya tak duduk di tempat yang lain. Siapa tahu orang tersebut itu bisa lebih banyak mengambil faedah dibanding saya. Kadang kan pejabat kalau datang kan ya belum tentu bisa fokus untuk mendengarkan kajian. Misalnya ada pengajian diundang, kadang sibuk dengan HP-nya. Karena apa? Ternyata ada koordinasi ini, koordinasi itu dan lain sebagainya. Akhirnya nggak fokus. Gitu. Nah, masalah. Fa'in atharahu ghairahu lam yakbal iktidaan bi Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma illa ayyakuna fi taqaddumihi maslahatan lil hadirin. Dan begitu juga ketika ithar itu mendahulukan, karena mendahulukan orang lain itu tidak bisa diterima alasan tersebut. Udah dia aja, saya tak di sini, tidak bisa. Karena namanya majelis ilmu itu yang paling depan paling bagus. Orang yang paling banyak mencatat itu adalah orang yang lebih utama dibanding orang yang tidak mencatat. Kecuali kalau seandainya ketika dia maju itu ada maslahat untuk yang lain. Misalnya, Afwan Ustadz, saya terpaksa maju Ustadz. Karena apa? Kalau saya teriak di belakang belum tentu kedengaran. Saya maju Ustadz. Kenapa? Awas Ustadz, di belakang antum ada misalnya ada yang mensniper antum misalnya. Alhamdulillah di sini tidak ada. Kalau antum di negara-negara konflik itu kadang ada. Jadi saya punya teman, dia belajar di daerah yang konflik. Aslinya dia belajar di negara yang tidak berkonflik, tapi kebetulan dia berbatasan dengan negara konflik. Jadi dia cerita itu ketika belajar biasa lihat rudal itu saling balas-balasan, tembak-tembakan. Bahkan dulu ada teman itu yang pernah mulazamah di Yaman itu cerita. Jadi kalau kita belajar itu ya bukan cuma bawa kitab, bawa AK-47. Karena siapa tahu nanti kita diserang, setidaknya kita bisa membela diri gitu. Atau bawa pistol. Tapi tidak boleh antum tiba-tiba menembak teman antum, nggak salah apa-apa. Wala yajlisu wasatal halaqati illa lid-darurah, dan hendaknya seseorang itu tidak boleh duduk di tengah-tengah majelis kecuali darurat. Wala yajlisu baina sahibaini illa biidnihima, dan begitu juga jangan sampai antum duduk di antara dua sahabat. Misalnya si A dengan si B ini best friend. Kemudian antum duduk di tengah-tengahnya, ganggu malahan. Pertama, antum tidak beradab ketika di majelis ilmu. Kedua, antum bisa jadi malah menyulut api permusuhan. Lah wong enggak salah apa-apa, tiba-tiba antum antum pisah. Malah kadang sok akrab. Dari belakang langsung dirangkul duanya. Gimana kabarnya? Nah, ini tidak beradab seperti itu. Kecuali dengan izin mereka berdua. Misalnya mereka berdua, silahkan duduk di tengah kita, tidak apa-apa. Fa'in fasaha lahu qa'ada wa dhamma nafsahu, dan kalau seandainya ada tempat yang dia longgar, yang kosong, maka dia boleh duduk di tempat tersebut wa dhamma nafsahu, dan dia bergabung di tempat tersebut. Wayan bagi aidan ayyata'addaba ma'arufaqatihi wa hadilil majlis syekh, dan hendaklah seseorang itu dia beradab ma'arufaqatihi kepada orang-orang yang semajlis dengan dirinya. Wa hadilil majlis syekh, dan begitu juga dengan orang lain. Jadi antum itu beradab itu bukan cuma sama teman antum, sama siapa saja yang hadir di kajian tersebut. Mentang-mentang ini bukan teman saya terus antum nggak beradab, tidak boleh seperti itu. Fa inna dzalika ta'addabu ma'a syaihi wa siyanatun li majlisihi,
Karena apa? Ketika antum beradab kepada orang yang hadir di kajian tersebut, sama saja antum beradab kepada guru antum dan kepada majelis ilmu, menjaga kondusivitas majelis ilmu. Biar majelis ilmu tidak gaduh, tidak rame. Wayak adu baina yadayhi syekh adal muta'allimin, dan hendaklah seseorang ketika duduk di hadapan gurunya itu dengan duduk yang penuh adab. Bukan duduk yang seperti antum misalnya duduk di warung kopi angkringan, kaki kanan diangkat di atas meja atau ditegakkan, itu tidak sopan seperti itu. La kik atal muallimin wala yarfa'u sautahu raf'an balighan min ghairi hajatin. Dan begitu juga ketika antum misalnya hadir di majelis ilmu, antum jangan ngangkat suara, yang mana suara tersebut ini bisa jadi mengganggu konsentrasi orang lain atau mengganggu ketenangan majelis ilmu. Walayat hak, dan begitu juga apalagi ketawa. Antum lagi kajian tiba-tiba ketawa. Ya kalau misalnya ustadznya sakit hati ya masih mending. Yang bahaya antum habis ketawa antum dibawa ke rumah sakit jiwa antum. Ini kayaknya orang ini agak ada gangguan jiwa ini. Tapi ala kulli hal ya itu tidak beradab kepada majelis ilmu. Wala yukthiral kalam min ghairi hajatin, dan hendaklah ketika di majelis ilmu tidak memperbanyak pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Wala ya'bas biyadihi wala ghairiha. Dan ketika di majelis ilmu jangan sampai antum menyibukkan dengan hal-hal yang tidak ada faedahnya. Tengok kanan, tengok kiri, coret sana, coret sini, coret-coret meja, gambar. Bukannya antum mencatat faedah, antum malah gambar. Bukannya antum ambil faedah, mencatat faedah, antum malah gambar. Terus gambarnya nggak jelas, gambar makhluk hidup dan lain sebagainya. Ditambah lagi ternyata gambar bukan di buku antum, di meja. Nah ini termasuk bukan orang yang tidak beradab terhadap majelis ilmu. Wala yaltafita yaminan wala shimalan min ghairi hajah, dan dia tidak menengok kanan tengok kiri kecuali karena ada keperluan. Bal yakunu mutawajjihan lisyaikh, dan hendaklah ketika antum hadir di kajian di majelis ilmu, antum menghadap ke ustadznya, bukan malah tengok kanan tengok kiri apalagi membelakanginya. Musghiyan ila kalamihi, antum fokus untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru antum, dari faedah-faedahnya apa antum dengarkan dengan seksama, antum catat sehingga antum bisa mengambil faedah dan antum mendapatkan keberkahannya. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan di sini ikhwan sekalian? Silahkan, ada pertanyaan? Hisham? Wudu antum kalau ngantuk. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa qatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.